Baik, salam Ibu Bapak, saudara sekalian. Kita bahagia di tengah-tengah berbagai hal yang menjadi kesibukan kita. Kita berada di tempat ini, tempat yang terbaik. Maksud saya, tempat bersama-sama dengan Tuhan dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini adalah mari bangun altar Tuhan. Revival dimulai dari altar Tuhan. Maka firman Tuhan menjadi catatan atau tema utama ialah then Elijah said to all the people, now come to me. So they gathered around him, and Elijah rebuilt the altar of the Lord which had been torn. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ibu Bapak dan saudara sekalian, sekarang ini jarang mendengar undangan ke altar Tuhan. Kapan terakhir Anda mendengar undangan ke altar? Kita mendengar undangan untuk kesembuhan, kesejahteraan, pekerjaan, atau hal-hal lain yang bersifat sesaat. Bukannya itu tidak penting, tetapi membangun altar bersama Tuhan merupakan rahasia awal dari semuanya itu terjadi. Mengapa yang kita rindukan, kita harapkan, kita doakan sering tidak terjadi? Karena altar Tuhan dalam kehidupan kita belum terjadi sebagaimana yang Tuhan harapkan. Altar yang kita bicarakan di sini bukanlah altar alami yang dibangun oleh manusia, tetapi altar di mana area hidup kita yang benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan. Elia mengundang umat untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Itu artinya latar belakang dari kitab ini menjelaskan bahwa bangsa umat Allah sudah jauh daripada Tuhan. Maka undangan ini mempunyai makna supaya mereka berhenti dari hidup yang tidak hidup dengan firman Tuhan. Mereka berhenti daripada dosa. Mereka seharusnya meninggalkan apa yang tidak menjadi rencana dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya undangan yang disampaikan adalah memperbaiki altar. Memperbaiki altar artinya hidup kita, manusia kita, manusia di mana Allah adalah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Tiga kebenaran tentang altar yang harus menyusunnya sebagai salah satu pengalaman terbesar dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Kondisi Israel sudah sekian lama berkompromi dengan Tuhan palsu. Itu sudah 50 tahun sejak zaman Raja Daud dan Salomo. Tidak ada hujan, itu dampak yang memprihatinkan. 3 tahun tiada hujan. Ada kelaparan, moralitas yang rusak, ekonomi yang kacau, bangsa terpecah belah. Persiapan pembangunan altar, itu yang tadi kita baca. Kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak bisa bermain dengan Tuhan dan mengharapkan Dia menjadi Santa Claus kita. Ya, Anda mengerti maksud saya? Kita tidak begitu saja termasuk di dalam kesiapan kita untuk beribadah tanpa ada kuasa daripada Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, ibarat sekalian, kita akan sesungguhnya sia-sia membuang waktu. Kita harus bersiap dengan doa, dengan puasa, baca Alkitab, hidup yang benar, dan ini sesungguhnya merupakan kebenaran ketika kita datang menjadi altar daripada Tuhan. Tadi sudah disebutkan mesti menyembah dengan roh kebenaran. Puji Tuhan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, kelakuan hidup
yang tidak biblikal mesti ditinggalkan. Mau ketemu Tuhan tidak bisa sembarangan. Ya, kalau Anda ketemu presiden saja, harus mempersiapkan diri, harus bersikap yang bagaimana. Ketemu Tuhan lebih daripada ketemu dengan presiden atau orang-orang yang kita hormati. Allah kita lebih daripada semuanya itu. Semuanya itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagian dari persiapan itu membawa kembali kesatuan dalam tubuh Kristus. Ada kesatu paduan di dalam ibadah kita. Ada kesatuan dalam benak pikiran kita untuk mengarah kepada Tuhan. Banyak orang yang membagikan gereja dan mengkritisi dan mengeluh tentang gereja. Ibu Bapak, pernahkah kita tahu dan berada di gereja yang sempurna? Di mana-mana. Besar gereja yang begitu melimpah pun ada masalah, ada persoalan. Oleh karena itulah kita harus menjadi setia di gereja di mana kita berada. Saya sudah pernah katakan, kalau Anda tidak menjadi anggota gereja, itu artinya Anda di luar tubuh Kristus. Karena Kristus adalah kepala gereja. Kalau anggota tubuh tidak nempel pada tubuh, artinya Anda terlepas daripadanya. Dengan kata lain, keselamatan tidak terjadi karena Anda tidak ada di sana. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan sekalian, mari kita siap membangun supaya gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan sungguh-sungguh meyakini dengan penuh syukur karena di tubuh Kristus, gereja lokal itulah merupakan rencana Tuhan dinyatakan. Anda bayangkan, kalau Anda menanam pohon apel, 1 bulan saudara pindah ke tempat yang lain. 1 bulan lagi baru mulai bertumbuh, mengakar, dipindahkan tempat lain. Bulan berikutnya pindah tempat lain, pohon apel itu tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Kalau Anda berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain, saudara akan mengalami yang sama, tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Saudara tidak akan dapat menemukan gereja yang sempurna di dunia ini. Karena itulah Tuhan mengajak Ibu Bapak dan saudara sekalian membangun altar, menjadikan gereja lokal Anda sebagai tubuh yang diperkenan oleh kepala. Hidup dan mati adalah kekuatan lidah, ya, lidah. Saya kira ada yang miss di sini tadi. Kristus adalah Allah yang kudus. Dan jika kita ingin bertemu dengan Allah yang kudus, maka kita harus kudus. Kata kudus dalam bahasa Alkitab adalah terpisah. Arti terpisah adalah berbeda dengan orang lain. Itulah kebenaran gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya dipanggil dari tempat gelap menuju terangnya yang abadi. Bahasa Alkitabnya Agurasul, kita dulu berada di pasar dosa, dalam kekuasaan iblis, dan Tuhan sudah membelinya. Maka kita dipindahkan ex agurasul, dikeluarkan dan menjadi orang merdeka. Tetapi kemerdekaan kita, Ibu Bapak sekalian, tidak sepenuhnya merupakan apa yang kita mau. Kita tinggal di negara merdeka tidak berarti kita semau-maunya melakukan. Ada peraturan, ada undang-undang yang harus kita taati. Ini sama. Maka Lutero menjelaskan Anda merdeka menjadi bagian kerajaan Allah, tetapi Anda harus hidup sesuai dengan kebenaran peraturan undang-undang Allah, yaitu Alkitab. Bagian dari persiapan itu membawa kembali kesatuan dalam tubuh Kristus yang dipanggil keluar, disatukan. Banyak orang yang membagikan itu tadi, ya, membagikan itu tadi. Oleh karena itu hidup kita kemudian Bapak sekalian bagian daripada altar adalah lidah yang akan membuahkan karena apa? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah
kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tadi saya katakan kudus. Artinya kita mengungkapkan, mengekspresikan bukan hanya dengan gerak, tetapi dengan bahasa, dengan mulut kita. Orang akan melihat, orang akan mengenali, akan tahu siapa kita dengan bahasa, dengan tutur kata yang kita buat. Ibu Bapak, tidak ada sumber air yang tawar mengeluarkan air yang asin. Artinya apa? Artinya kita ini umat Allah, anak Allah, yang seharusnya mengeluarkan, memberikan buah roh, dan bukan buah daging, kedagingan. Dapatkah orang sekitar kita, di sekeliling kita melihat bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Maka penting sekali lidah kita, ibu bapak sekalian, sudah dibentengi dengan gigi, ya, ada gigi, dan bibir. Sesungguhnya ini merupakan pertahanan yang kokoh, yang seharusnya kita kendalikan. Ya, kita kendalikan. Kita punya dua telinga, satu mulut, seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Maka pemazmur mengatakan begini, bila kita ingin mampu membangun kembali dalam hidup kita, altar kehidupan kita dari Allah, maka kita harus, apa yang dikatakan oleh pemazmur, awasilah mulutmu, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirmu. Di dalam terjemahan yang lain, itu dikatakan, atur jam tangan saya. Ya, apa artinya? Ya Allah, di depan mulutku, jagalah pintu bibirku. Ini terjemahan yang baru yang lain, sama dengan dalam bahasa Inggris, terjemahan dari bahasa bagaimana Word English Bible. Ya. Artinya apa? Melihat jam, mengatur jam. Supaya kita tahu, supaya kita poinnya jelas, tepat. Ini sama dengan apa yang kita katakan, ya. Yang kita katakan seharusnya begitu. Bicara tentang Allah bukan bicara yang sia-sia, tetapi bicara tentang Allah, Ibu Bapak Saudara sekalian, orang lain akan melihat bagaimana tentang hidup kita, teman kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, dan sebagainya. Jadi, melalui apa yang kita hidupi dengan apa yang kita katakan, apakah ini menjadi berkat atau tidak? Atau tidak? Oleh karena itulah, maka penting buat kita untuk menyaksikan bagaimana Allah itu Allah yang hidup, yang semestinya nyata di dalam kehidupan kita. Jadi, Elia mengundang para umat Allah. Elia mengambil 12 batu yang penting, ini menggambarkan memang perwakilan daripada umat Tuhan, bangsa Israel, karena akan ada ribuan batu lainnya di luar sana. Ya, di luar sana. Ada batu-batu yang hidup. Nanti saya menjelaskan, Elia harus memisahkan batu, Anda dipisahkan dari Allah. Revival tidak akan pernah terjadi, ya, sampai Anda menjadi altar yang memang sudah dipilih oleh Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 25. Ya, ayat 25. Jadi dengan kata lain, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, ini membuktikan kepada kita bagaimana batu hidup, rumah rohani, imamat kudus untuk mempersembahkan korban rohani yang diterima oleh Allah kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi Anda sudah dipisahkan
sudah menjadi orang yang kudus, berbicara untuk mengungkapkan kebesaran kemuliaan Allah, mempersembahkan korban rohani. Dalam perjanjian lama, Anda ingat, korban adalah domba-domba, tetapi tidak sembarang domba. Domba yang tanpa cacat, tanpa celah, dan dalam tanda petik sempurna. Nanti dalam perjanjian baru kita melihat Allah yang sempurna datang ke dalam dunia menjadi korban. Itu merupakan implementasi dari perjanjian lama. Bagaimana domba-domba atau hewan yang dipersembahkan adalah hewan-hewan yang sempurna, yang tanpa cacat. Itulah yang dimaknai bahwa kita harus mempersembahkan korban rohani. Artinya sama seharusnya. Sama dalam perjanjian lama, tidak cacat. Ya, tidak ada sesuatu kendala. Tidak sembarangan artinya. Kita harus dengan ketulusan hati, dengan kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan ini ibu sekalian yang kadang-kadang kita lupa dengan jalan sembrono begitu saja, ya, begitu saja, sehingga kita tidak merasakan bagaimana penyertaan daripada Tuhan. Ya, Tuhan, kita beda dengan batu-batu lain. Umat disatukan dalam karya, dalam ibadah. Panggilan kita mempunyai tujuan khusus melalui talenta karunia, dan masing-masing kita mempunyai banyak hal di situ yang harus dikorbankan kepada Tuhan. Tanpa itu, Bapak sekalian, artinya Tuhan apakah sekedar hanya menerima? Tidak. Kain dan Habil memberikan persembahan, yang satunya terima, satunya tidak. Kenapa? Ya, banyak penafsir menjelaskan hatinya, hidupnya tidak benar. Dan itu terbukti bahwa Kain membunuh. Ya, ada sifat di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pelayanan kegiatan kita, adakah motivasi korban yang tulus kepada Allah atau motivasi yang lain? Maka terbentuklah altar doa. Anda nanti bisa membaca di rumah doa yang penuh iman kepada Allah. Perbandingan doa nabi-nabi Baal dan doa Elia. Nabi-nabi Baal berdoa tanpa jawaban karena berdoa kepada dewa yang mati, walaupun mereka menunjukkan kesungguhan, menunjukkan bagaimana konsentrasinya. Tetapi tidak. Tetapi Elia berdoa kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, yaitu Allah yang hidup, yang mendengar umatnya. Kata Tuhan Huruf besar, saya berikan warna kuning, Ibu Bapak, karena dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 3 nama Allah. Pada mulanya Allah, Tuhan Allah, dan Tuhan. Itu bukan kebetulan ditaruh, tetapi mengandung makna. Allah, Elohim merupakan Allah yang maha, pencipta, pemelihara, penentu dunia. Ya. Tuhan, huruf besar, dalam perjanjian baru nanti diterjemahkan Kristus, artinya ini adalah juru selamat. Anda akan membaca dalam perjanjian lama, kapan saja kata Allah dipakai hubungannya dengan orang kafir. Karena orang kafir tidak tahu kayak apa Allahnya. Tapi kapan saja kata Tuhan huruf besar dipakai hubungannya dengan orang percaya. Karena orang percaya sudah tahu siapa Allah. Dalam perjanjian baru, Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, tahu Bapa di surga. Tuhan Allah, Tuhanku itu Allah. Tuhanku bukan pekerjaan, Tuhanku bukan kekayaan, Tuhanku bukan siapa-siapa, tetapi Allah. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak
kau ketahui. Ya. Kapan Bapak terakhir berdoa dan terjadi sesuatu? Kita kadang-kadang berdoa hanya begitu saja keluar dari mulut kita, tanpa hati, tanpa Tuhan. Dan karenanya itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Bapak, kita diselamatkan oleh Yesus. Kita dibebaskan oleh Yesus. Kita diberkati oleh Yesus. Kita memuliakan Yesus. Artinya apa? Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, ya, doa Bapa kami, Yesus menyebut Bapa kami, yang terakhir dalam nama Yesus, Bapa melihat yang berdoa dalam Yesus. Artinya ketika kita berdoa adalah hidup sama seperti Yesus. Itu sebabnya Bapa mengabulkan. Jadi tidak begitu saja. Ya. Hanya terjadi sesuai dengan yang diyakini. Ketika kita berdoa, kita perlu mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu hari ini. Gitu kan? Elia berdoa bahwa Allah akan dinyatakan kepada manusia agar Allah akan lagi dihormati dan disembah di antara manusia. Jadi, Bapak sekalian, kita menyaksikan itu. Ketika Elia berdoa, dan apa yang terjadi? Mujizat yang besar luar biasa terjadi. Manusia kemudian memuliakan Tuhan. Kuat ketika di altar, ketika Tuhan tampil, api turun dan orang berubah. Semuanya berubah. Ya, berubah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, berduka cita, dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Itu dalam kitab Yakobus. Anda lihat doa yang terjadi, mujizat. Biasanya air memadamkan api, tetapi di sini api yang menghabiskan air. Yang menghabiskan air. Dan itu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi setelah ada persiapan memisahkan diri, ada pengudusan, permohonan api turun. Sewaktu itulah altar doa kita terjadi. Yang dampaknya adalah tersungkur. Ketika api Tuhan turun, pekerjaannya di luar dugaan. Itu sudah cukup jika hanya potongan-potongan lembu jantan yang dipotong di altar, yang dinyalakan, tetapi Tuhan menginginkan lebih dari sekedar pembenaran. Dia ingin memuliakan dirinya di antara orang-orang itu. Jadi kapan saja Tuhan menampilkan, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan memberkati kita, kadang-kadang kita lupa untuk apa. Di sana sesungguhnya Tuhan mau. Melalui itu semua, Tuhan dipermuliakan. Orang lain melihat itu, bukan melihat kita. Orang lain diberkati oleh karena Tuhan yang berkaya di sana. Mana yang dipilih antara Baal dan Yahweh? Tidak ada pilihan jelas. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan huruf besar adalah Tuhan. Tuhan huruf kecil, Lord. Ya, huruf besar itu Yahweh, Yehovah. Jadi artinya itulah pilihannya. Tetapi kejadian ini hanya sekilas. Kemudian kembali berporak-poranda, bahkan Elia yang luar biasa dipakai Tuhan lari terbirit-birit hanya karena ancaman seorang wanita. Orang wanita, ibu bapak, hati-hati. Ketika Anda menanjak, tidak ada jalan lain kecuali turun. Itu sama. Ketika Anda hidup, merasa diberkati luar biasa, hati-hati, siap. Akhirnya, undangan untuk memanggil nama Tuhan, revival akan dimulai. Mari kita bangun altar. Ini merupakan awalnya. Apakah kita mau datang secara pribadi ke altar saat ini? Berdoa ke altar hari ini? Dan dengan kuat ke altar hari ini, keajaiban, mujizat, karya Tuhan yang dahsyat
dari Tuhan pasti terjadi. Revival akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Mari bangun altar Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, adalah merupakan kehormatan mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap pribadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan hikmat, bijaksana, marifat untuk menjalani kehidupan jauhkan daripada hidup yang tidak berkenan dosa. Agar kiranya hari-hari yang dilalui penuh dengan pujian berkat, ucapan syukur kepadamu. Meteraikan firman ini dalam hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.